kembali. Kita akan menyimak ya Bible study yang akan disampaikan oleh narasumber kami, narasumber kita semua, Pak Erben Sejati. Di malam hari ini temanya adalah apa itu firman? Benarkah firman hanya perkataan, penciptaan? Nah, sebentar lagi Pak Erben Sejati akan menyampaikan bagaimana penjelasannya ya tentang Bible study. Oke, saya sapa Pak Erben Sejati. Shalom, selamat malam Pak Erben. Oke, selamat malam. Suara saya bagus kayak ini? Bagus, bagus Pak. Oke, thank you. Silakan waktunya untuk Bapak. Oke teman, jadi malam hari ini saya topik yang sudah biasa dibahas. Jadi malam hari ini kita akan membahas apa itu firman. Benarkah bahwa firman itu hanya perkataan atau ciptaan? Karena sampai hari ini banyak teman-teman muslim yang memahami bahwa firman itu hanya perkataan. Ini yang akan kita bahas, tapi nanti saya akan kaitkan secara khusus dengan Yohanes pasal 1, tapi saya tidak eksegesi dalam teks Yunaninya, cuman eksegesi saja ya. Jadi kita akan belajar nanti sama-sama. Saya juga ada diskusi dengan muslim, karena kata firman itu diambil dari filo. Tapi nanti dalam diskusi dibahas, karena filo itu dia lahir tahun 20 sebelum Masehi. Sedangkan Septuaginta sudah ada abad ketiga 4 sebelum Masehi. Jadi tentu kata firman di dalam Alkitab tidak berasal dari filo. Oke lah. Jadi kata firman itu sebenarnya kan dalam teks Ani itu logos. Kata yang sepadan dengan kata logos ini dalam konteks Ibrani itu artinya sama dengan dafar. Ini harus kita dulu. Jadi karena teologi teologi PB tidak bisa dilepaskan dari PL. Dafar itu artinya hal yang ada di belakang. Hal ini bila dikaitkan dengan bangsa Israel, berarti itu ruang Maha Kudus. Jadi ruang Maha Kudus itu di dalam bait Allah atau tabernakel itu tempat tabut perjanjian. Sebelum itu ada mesbah dupa emas, ada kidih emas, ada meja roti sajian, kemudian nanti ada ruangan suci, pelataran, dan semuanya itu. Jadi artinya yang ada di belakang itu ruangan Maha Kudus. Sebab ruang Maha Kudus ini ada di belakang dan dalam ruangan Maha Kudus inilah dapat firman. Jadi Tuhan berbicara dari balik tirai dan di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, ada mana, tongkat yang bertunas ya, berbuah. Bahasa Yunani dapar itu berbeda hal yang mempunyai di belakang merupakan firman kreatif Allah. Ini dengan Sofiat bisa juga ya, yaitu penciptaan Allah hubungannya dengan ciptaan. Jadi dalam konteks perjanjian lama Allah selalu berhubungan pada ciptaan pada manusia meledafar. Dari sinilah berkembang pemahaman bahwa memang semua yang menampakkan diri atau yang berbicara di dalam PL itu sebenarnya karena teofani itu adalah atau dafar Elohim yang mengambil rupa apa namanya itu berteofani, menampakkan diri begitu. Jadi dalam bahasa Ibrani dafar berbeda hal yang mempunyai di belakang yang merupakan firman kreatif Allah dan sejajar dengan Sophia atau hikmat, bukan Ibu Sophie ya, yaitu pengantara antara Allah dalam hubungannya dengan hanya. Dafar itu mengandung arti kata, perbuatan, dan objek yang jadi arti dafar yang sepadan dengan logos itu sudah bukan hanya sekedar perkataan, tetapi itu sebuah tindakan dan itu sebuah objek yang konkret nyata. Maka kan kalau kita lihat dalam teks Yunani logos itu kan kata sama dengan dafar.
Dari sini sudah tegas bahwa dafar itu bukan sekedar hanya perkataan. Ini adalah fungsi dari seseorang karena dafar bukannya. Jadi seluruh tindakan itu wujud nyata dari dafar itu. Kata dan perbuatan bukan arti beda dari dafar. Perbuatan adalah langsung dari itu. Jadi ini pengertian dafar untuk kata yang sepadan dengan kata logos. Ya, teks Aramaik itu memakai kata memr, yaitu bisa dilihat contoh di dalam Kejadian 3:10 yang menjawab, ketika aku mendengar firman-Mu yang berjalan-jalan dalam zaman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Merah digunakan di sini untuk menyiapkan atau untuk menyingkirkan antropomorfisme, ungkapan Tuhan mempunyai tangan, kaki, mulut, dan telinga, hidung. Jadi memra digunakan sebagai ungkapan perantara dari hadirat Tuhan, sehingga Tuhan tetap tidak tersentuh oleh dunia fana. Jadi ada banyak sebenarnya ya di dalam konteks PL bahwa memra atau dafar Elohim itu berteofani. Di sini yang harus kita ingat terus ya. Bahkan ada di dalam Targum, Rabi menerjemahkan dafar firman itu sebagai memra. Dikatakan pengertian memra ialah suatu cara Aramaik untuk menyatakan suatu keilahian atau kehadiran ilahi. Ada tulisannya di sini. Baru memra ini juga merupakan penengah ilahi antara Tuhan yang kudus yang tidak dapat bersentuh dengan dosa dengan manusia yang berdosa. Walaupun Tuhan tidak tersentuh langsung dengan dosa, Ia mengasihi manusia berdosa dan berinisiatif menjangkau manusia melalui membra, melalui firman, melalui dafar itu. Jadi arti firman di dalam konteks Kristen tidak sempit yang dipahami orang perkataan atau berfirman ya, di situ. Karena arti firman, logos, sepadan dengan memra dan dafar itu berbicara tentang budi Allah, dan itu memang suatu objek yang nyata ada dan adanya di dalam diri Allah. Jadi sekarang kita lihat logos. Logos ini dipakai 303 kali dalam kitab Perjanjian Baru, artinya ya. Ini kata logi diartikan juga sebagai firman, diartikan juga ilmu, diartikan juga pengetahuan, pikiran, perkataan, sabda. Pengertiannya dipakai kepada Yesus, bahkan kepada manusia secara umum. Artinya Allah memiliki logos. Yesus juga memiliki logos. Manusia memiliki logos. Karena logos di sini kan akal budi, hikmat, pengetahuan, pikiran. Tetapi yang membedakan, apa yang membedakan? Kalau logos Allah dengan logosnya Yesus dengan logosnya manusia kita ini. Logos itu kata beda, beda artinya dengan lego. Ini yang seringkali tidak bisa dipahami Muslim. Mereka menyamakan kata kerja. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara cangkul dengan mencangkul. Kalau nggak bisa, ya urusan mereka lah ya. Kalau lego itu artinya berkata, mengucapkan, menceritakan, mengungkapkan secara atau tulisan. Bisa berpesan, bisa memberitakan, bisa memberitahukan. Jadi los dengan lego jelas sudah beda. Jadi perkataan itu lebih kepada lego, berkata-kata atau mengucapkan atau berfirman atau menceritakan, mengungkapkan
lego. Seringkali orang seberang memahami firman sebagai lego, Alkitab memahami itu sebagai logos ya. Kita lihat ada ayat-ayatnya di sini. Jadi perbedaan logos dengan lego itu sudah bukan ya. Jadi lego itu penyataan logos Allah dalam bentuk kalimat atau bisa dalam bentuk suara yang terjadi saat Allah mengerjakan segala sesuatu seperti Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Serta saat Allah menyampaikan kehendak darinya kepada manusia melalui malaikat dan para nabi itu berbicara. Jadi Tuhan berfirman. Logos itu sendiri itu akal ilmu yang kekal ada di dalam diri. Jadi antara logos ini sudah beda artinya dengan lego walaupun tidak dipertentangkan, jangan dipertentangkan. Kita di sini Allah beda di sini. Jadi sama-sama logos. Allah logos punya logos, Yesus logos. Bedanya logos dan sebab logos Allah sendiri yang melaluinya Allah menciptakan sesuatu. Jadi hakikat Allah itu dia dalam diri Allah. Ya, di sini bisa kita lihat ini Allah menciptakan segala sesuatu melalui logosnya. Yesus adalah logos sendiri yang mengambil rupa manusia. Kita bisa lihat ini di dalam Yohanes 1:14. Namun dalam hakikat diri Yesus sebagai manusia, Yesus juga memiliki logos. Kalau Allah itu logos Allah yang menjadi manusia, Yesus dalam manusia juga logos. Jadi logos ini artinya ini luas. Harus logos Yesus itu berkuasa baru sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, itu hebatnya. Jadi logos Allah menciptakan segala sesuatu dan logos Allah dihadirkan dalam rupa manusia, itulah Yesus. Yesus dalam kemanusiaan juga memiliki logos yang manusia kita ini juga memiliki logos. Ya, logos kita makhluk ciptaan. Logos kita sebagai manusia itu terbatas dan mutlak harus bergantung kepada Allah dan Kristus. Jadi perbedaannya di sini apa? Allah memiliki logos yang maha kuasa, yang oleh logos inilah Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara berlibur atau berfirman. Dan Yesus inkarnasi logos Allah yang kekal jadi manusia. Dan Yesus di dalam hakikatnya sebagai manusia, dia juga memiliki logos. Dan logos Yesus itu berkuasa. Hanya Yesus ketika akan logos Yesus itu berkuasa, itu dinyatakan dengan ketika Yesus berkata-kata, maka terjadi mujizat. Karena kata-kata atau berfirmannya Yesus itu bersumber dari logosnya Allah. Dari logosnya sendiri. Jadi John Yohanes 1 mengatakan logos adalah praeksistensi, yakni sudah ada. Dalam bahasa Latin disebut dunia ciptaan, sebelum dunia ciptaan. Dengan perantaraan logos semuanya diciptakan. Logos tidak diciptakan. Ini diperhatikan. Karena banyak juga orang mengatakan bahwa firman itu diciptakan. Karena yang mengatakan diciptakan yang pertama, ajaran saksi juga ya. Dan ada juga mengatakan bahwa si Zulkifli bilang pena itu adalah logos firman. Aneh-aneh dia. Logos tidak diciptakan dari kita, melahirkan bilang sejak dari hakikat ilahi, maka ia sama dengan Bapa. Nah, itulah pengertian dari logos. Ketika kita masuk. Jadi kalau kita mau bahas Yohanes 1 untuk menganalisis Yesus, di sini kita memperhatikan ada 3 hal penting ya. Jadi untuk memahami Yesus sebagai logos yang firman menjadi manusia yang inkarnasi, maka kita harus memahami Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ini berbicara keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia. Siapa Yesus sebelum menjadi manusia? Ada di dalam ayat 1 sampai 5.
Di dalam ayat ini dikatakan Yesus itu ia sebagai kekal ada di dalam diri Allah, baru segala sesuatu oleh diciptakan oleh firman, baru firman itu dikatakan kehidupan manusia, kemudian dikatakan di situ firman adalah terang yang berkuasa atas kegelapan. Jadi ini keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia. Bahwa dia firman, segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman, dan firman itulah terang dan kehidupan manusia, dan firman itu menjadi terang yang berkuasa atas kegelapan. Tetapi bagian yang kedua, Yohanes 1 ayat 6 sampai 9 dan 15 sampai 18, ini merupakan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. Sedikit masuk kita ke sini ya. Yesus adalah terang yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia untuk menerangi setiap orang. Jadi siapa Yesus itu? Ya dia terang yang sesungguhnya yang menerangi dunia, setiap orang. Kehadiran Yesus untuk memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Ada di situ kasih karunia, atau bukan itu kasih karunia yang melimpah. Kehadiran Yesus untuk menyatakan kebesaran dan keagungan Allah kepada manusia. Itu bagian kedua. Yang ketiga, keberadaan Yesus sebagai manusia. Dua sikap manusia kepada Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Sikap yang pertama, dunia tidak mengenal dia dan tidak menerima. Inilah yang sedang terjadi banyak sekarang ini. Manusia tidak mengenali secara utuh lagi dengan benar gara-gara ajaran yang datang setelah Yesus, yaitu ajaran yang tidak pernah dilahirkan di mana Yesus melayani. Dikatakan dunia mengenal dia dan menerima dia. Ada dua kelompok. Ada yang tidak mengenal dan tidak menerima, ada yang mengenal dan menerima. Kita masuk dalam kelompok ini. Oke, sedikit ya. Keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia, kita melihat di sini ia sebagai firman yang kekal di dalam diri Allah, yang segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman, dan oleh firman itulah terjadi terang, dan oleh firman itulah berkuasa atas kegelapan. Ini bisa dibaca di dalam Kolose 1 ayat 15-17. Segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah yang menjadi manusia lebih utama dari segala yang ada di bumi atau yang diciptakan. Jadi dengan tema kita, apakah firman itu hanya perkataan, ini sudah terjawab. Bahkan firman itu berbicara tentang akal budi Allah yang maha kuasa, oleh Allah menciptakan segala sesuatu. Kita coba lihat Yohanes 5 ya. Yesus memiliki kemuliaan dalam hadirat Allah sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan Yesus nyata sejak kekal sampai kekal. Di sini bisa dilihat. Yohanes 8:12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memiliki terang hidup. Kejadian 1:2, dunia telah gelap diterangi oleh firman Allah. Yohanes 12:46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang dunia supaya setiap orang yang percaya padaku jangan hidup dalam kegelapan. Jadi firman di dalam ajaran kita itu berbicara akal budi Allah, itu bukan sekedar, dan Yesus adalah inkarnasi firman itu sendiri. Kita lihat dikatakan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. Kesaksiannya kita melihat bahwa Yesus adalah sesungguhnya yang datang ke dunia untuk menerangi setiap orang. Kehadiran Yesus itu untuk memberikan kasih karunia demi kasih. Kehadiran Yesus untuk menyatakan kebesaran dan keagungan Allah dan manusia. Kita melihat dalam Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kasih karunia, apa yang tidak bisa dicapai dan dimiliki manusia, diberikan dengan cuma-cuma. Jadi kasih karunia itu artinya sesuatu sangat berharga yang tidak bisa kita capai, tidak bisa kita dengan apapun kemampuan kita, tapi diberikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Keselamatan dari kuasa iblis, keselamatan dari maut, kematian, dan keselamatan atau pembaruan hidup jadi baru. Maka katakan Yesus kebenaran yang memerdekakan. Ya. Jadi Yesus itulah kebenaran yang memerdekakan, Yesus itulah kebenaran yang menguruskan,
Yesus itulah kebenaran yang menuntun kepada penyembahan yang benar, maka penyembahan yang benar hanya ada di Sang Logos yang mengajarkan, dia yang manusia kepada kebenaran, keselamatan, baru seluruh karya Yesus adalah kehendak Bapa, atau bisa diartikan berasal dari Bapa. Jadi ini kesaksian Yohanes tentang siapa Yesus. Keberadaan Yesus hadir di dunia, ada dua sikap manusia, ada yang mengenal dan ada yang tidak mengenal, ini ya, tidak mengenal dan tidak menerima, tetapi ada yang mengenal dan menerima. Orang yang tidak mengenal dan menolak Yesus, mereka tidak akan memiliki terang hidup dan mereka akan dihakimi oleh Yesus. Ada ayatnya di sini. Orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Anak-anak Allah di sini artinya bukan ahli apa? Bukan artinya biologis bahwa mama kita kawin sama Allah, mama kita hamil itu kita jadi anak-anak Allah. Itu pola pikirnya si Juma kolokol. Tapi anak Allah di sini artinya pewaris kerajaan surga ya. Untuk hidup dalam terang, kebenaran, keselamatan, dan memiliki hidup kekal, manusia cukup dengan percaya dan menerima Yesus dalam hidup secara sungguh-sungguh, menjadi Tuhan dan Juru. Percaya kepada Yesus artinya percayakan seluruh kehidupan untuk dipimpin dan dikuasai Yesus. Menerima Yesus artinya menerima perjanjian Tuhan, seperti seorang pria atau wanita menerima dan mengikat perjanjian dalam sebuah keluarga untuk hidup menjadi satu daging. Jadi menerima Yesus di sini sebenarnya digambarkan seperti bagaimana seorang laki-laki menerima seorang wanita. Karena memang relasi orang Kristen dengan Yesus itu rekan seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Loh, berarti orang Kristen kawin sama Yesus dong, kata orang lagi. Memang susah kalau orang-orang nggak berpikir kita ngomong. Ini bisa keintiman atau kedekatan. Hubungan terdekat yang ada dalam catatan dunia adalah suami istri. Oke, 6 sifat firman Allah di dalam Yohanes 1 sampai 8. Yang pertama, firman itu kadang dapat berbeda dan kadang sama dengan Tuhan. Jadi sebenarnya apa itu firman? Makanya firman itu bisa dibedakan dengan Allah, tetapi tidak dapat dipisahkan. Maka dikatakan kadang dapat berbeda, kadang dapat sama dengan Tuhan. Maka dikatakan Yohanes 1 ayat 1 itu ya, pada mulanya firman itu bersama Allah beda. Ya, firman itu adalah Allah sama. Nah, ini sesungguhnya sifat paradoksal yang merupakan ciri dari cara berpikir Ibrani. Beda tetapi juga sama. Jadi sifat firman itu bisa dibedakan dengan Allah, tetapi sama dengan Allah. Kalau orang Muslim susah memahami kalimat-kalimat kayak gini ya. Apalagi sekelas Gurunda Juma, Gurunda TK, ini susah dipahami. Jadi 6 sifat firman Allah. Kita mau lihat di dalam yang pertama adalah firman kadang dapat berbeda dengan Allah, tetapi kadang dapat sama dengan Allah. Di sini kalimatnya. Itu bersama Allah. Tidak kan? Tetapi firman itu adalah Allah. Itu ya. Kita lihat yang berikut. Firman merupakan pelaku atau agen penciptaan. Dalam Yohanes 1 ayat 3. Semua diciptakan olehnya. Segala sesuatu di Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman bukan sekedar lagi perkataan, tetapi firman dapat diartikan sebagai pelaku agen penciptaan. Bagaimana menciptakan oleh Allah itu, kalau Kejadian pasal 1 kita bisa melihat dengan cara berfirman. Makanya tadi di awal saya sudah coba menjelaskan bedanya logos dengan lego, bedanya firman dengan berfirman. Jadi firman itu pelaku, agen penciptaan. Berfirman, lego. Oke ya. Yang berikut firman merupakan ya, yang percaya dikatakan di sini ya. Masih yang ketiga, firman merupakan pelaku agen keselamatan. Kalau tadi agen penciptaan,
Sekarang agen keselamatan. Kita melihat di sini yang percaya diberinya kuasa menjadi anak Tuhan, anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya mengikat perjanjian dengan Kristus untuk hidup sepenuhnya dalam nama Kristus. Itu artinya menerima. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi jelas sekali pemahaman firman di dalam dengan pemahaman firman di dalam konteks seberang itu memang nggak nyambung. Makanya saya menyadari selama ini kita banyak diskusi berdebat dengan mereka nggak nyambung karena pemahaman firman itu nggak nyambung. Dan yang lucunya di dalam dialog mereka ingin menilai kesempurnaan ajaran kita kan ketidaksempurnaan ajarannya kan begitu ya. Yang ke berikut, firman merupakan pelaku atau agen teofani dalam konteks PL, kemuliaan dalam konteks PB. Teofani itu adalah manifestasi atau penampakan khusus dari Tuhan kepada manusia. Sedangkan inkarnasi firman mengambil rupa manusia yang sempurna melalui rahim perawan Maria. Jadi teofani. Ini perlu di dalam memahami Alkitab ini istilah teofani dengan istilah inkarnasi ini hal yang beda maknanya, tetapi artinya itu sangat dalam. Jadi firman bermanifestasi atau penampakan khusus dari Tuhan kepada manusia dan inkarnasi firman benar-benar hadir sebagai manusia yang sempurna. Jadi Yohanes 1:14 ini ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan pernyataan ini Yohanes berkata bahwa Yesus an Elohim, kemuliaan Elohim menjadi agen teofani, menyatakan diri secara nyata sebagai manusia dalam memra yang dikenal di dalam kitab Tanak. Saya pikir ini harus dikasih. Jadi firman itu beda dengan Allah, tetapi sama dengan Allah. Nah, firman itu merupakan pelaku agen penciptaan. Maka tidak ada yang diciptakan Allah tanpa melalui firman. Tapi kalau mereka ada loh yang diciptakan tanpa. Hakim. Hakim itu ya, datang kucing. Apalagi dari apa nanti tadi bahas ya. Ada loh yang diciptakan berfirman. Ini bagi mereka firman kataan levelnya ajaran Kristen. Itu yang membuat diskusi itu nggak pernah nyambung. Yang berikut firman itu merupakan pelaku pembuat janjian. Ya, pelaku pembuat perjanjian. Dalam Yohanes 17 dikatakan ini perjanjian anugerah dan kebenaran melas dibandingkan dengan perjanjian Abraham dan Moses. Ya, Yohanes 1:17 itu sebab Taurat diberikan oleh Musa, tetapi si karunia dan kebenaran datang oleh Yesus tuh. Dalam pemikiran Ibrani dari Yohanes, baik Musa maupun Yosua, keduanya sama membawa perjanjian paralel bertentangan. Tapi di dalam Yesus itu perjanjian kebenaran yang menyelamatkan. Sehingga Allah. Kalau Musa, kalau Abraham berjanji keturunan dan hukum Taurat pribadi Yesus. Karena Yesus keturunan Adam yang genap berkat bagi bangsa-bangsa,
Yesus juga yang berikan kepada kita dalam sungguh luar biasa. Yang keenam, firman merupakan agen pewahyuan. Tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa di surga kecuali Kristus yang menyatakan. Jadi Yesus mewahyukan, memperkenalkan, menyatakan seluruh kehendak Allah bagi kita. Sang firman menjadi manusia. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan Allah kita. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Di pangkuan Bapa ini jangan dipahami ini juga duduk di kursi di pangku Yesus. Jangan. Pangkuan itu bicara tentang perasaan. Oke, tulisan Yohanes menunjukkan bahwa ia memahami pengertian firman secara Ibrani. Semua sifat oleh semua orang Yahudi, diharapkan semua orang Yahudi dahulu sampai sekarang. Oke ya, penutup firman Allah yang menjadi manusia yang berasal dari Bapa dan karenanya saya hakikat Bapa. Pengantara ilahi yang Bapa surga yang dapat dibedakan tetap dipisahkan dengan Bapa. Didasarkan pada ayat paradoks contoh ya. Ini ya. Saya tidak bacakan. Ya. Oke, kita coba lihat. Ada yang kedua tema kayaknya udah pernah disampaikan ini. Ada logos. Arti firman sebagai logos tadi sudah saya jelaskan dengan memra dan daf dalam konteks PL. Yang berikut firman juga diartikan ini rema. Rema itu akan sebanyak 68 kali dalam PB. Pengertiannya bisa perkataan, sabda, pemberitaan, ajar, peristiwa. Dengan pemakaian kata rema, kalau kita baca rema di dalam Alkitab itu, rema di dalam Alkitab, maka dapat diartikan bahwa menimbulkan iman. Jadi logos itu menimbulkan iman. Kita untuk bertindak pada suatu waktu tertentu untuk tindakan diarahkan pada puasa. Jadi rema itu artinya iman kita, relasi kita, hubungan kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan ketika hidup dari kita itu adalah kuasa firman itu berkuasa. Rema juga dapat dia sebagai perkataan Allah, perkataan dalam jiwa yang menerangi dan menjadi bagian hidup sendiri. Jadi Yesus dalam satu ayat saya lupanya dikatakan Yesus menerima firman dari Bapa. Di situ kata artinya itu berbicara tentang bagaimana Yesus menghidupi visi Bapa itu. Itu maksudnya Yesus menerima rema di situ. Bapa ngobrol atau ngomong di telinga, bukan itu bukan logo di situ. Rema. Rema itu pada relasi atau kehidupan yang erat dengan Tuhan, tempat luar biasa. Jadi firman itu menyatu di firman yang dengar berdiam dalam sebagai sumber sukacita dan ucapan. Ini yang disebut firman menjadi daging diam di dalam tubuh manusia rema. Jadi juga orang seberang itu bisa membedakan dego apalagi logos dengan rema. Itu Yesus yang telah berikan kepadaku, aku sampaikan kepada mereka. Firman yang kau berikan kepadaku di situ memakai kata rema. Rema itu artinya bagaimana Yesus menghidupi visi Bapa itu. Itulah yang diajarkan, itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Luar biasa ya. Jadi kita melihat ya, kata rema pun sebenarnya di dalam Alkitab itu digunakan untuk berapa ya? Allah ya. Allah sumber rema dan sebagai tujuan rema. Maka dikatakan di sini rema dari Allah kehidupan manusia. Maka dikatakan Matius 4 manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman, rema dari mulut. Yesus juga menerima rema Allah.
Bahkan dikatakan Yesus memberikan atau mengajarkan rema itu kepada manusia. Ini tadi, segala firman yang kau berikan. Tapi manusia juga, ada juga remanya. Manusia menerima rema untuk dihidupi setiap hari. Rema itu di dalam diri manusia itu menimbulkan iman, menimbulkan tindakan yang berkuasa. Yang berikut, Alkitab juga disebut sebagai firman ya, tapi dalam konteks grape. Ini, orang mengatakan apakah Alkitab firman? Iya, firman. Tapi firman bukan dalam pengertian logos, lego, atau rema. Alkitab firman Allah dalam pengertian grape. Grape itu dalam Alkitab diartikan sebagai Alkitab, nas Alkitab, kitab suci, tulisan-tulisan. Ada 2 Timotius 3 ayat 6. Grape adalah tulisan para nabi dan para rasul tentang dari Allah yang terjadi secara umat manusia, juga peristiwa yang sedang terjadi dan juga peristiwa yang akan terjadi. Itulah grape. Jadi grape ini Alkitab merupakan tulisan sejarah kehidupan umat manusia secara khusus umat pilihannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi Alkitab bukan sekedar ajaran teologi, ajaran moral, sejarah atau ilmu pengetahuan. Melainkan Alkitab adalah wahyu Allah tentang dirinya sendiri, bagaimana Allah menyatakan diri dan kehendaknya, juga tentang kejatuhan manusia dalam dosa, baru jalan bagaimana manusia diselamatkan, dan apa anak kekal Allah bagi manusia. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tetapi ini yang tertulis semua itu bukan AIOL-nya Allah ya. Jadi Alkitab sebagai grape itu bukan AIUEO-nya Allah, bukan. Tetapi kesaksian para nabi, ini mungkin udah pernah dibahas. Jadi kitab PL ini, ada kitab PL ya, menjadi sebuah kitab sebelum Yesus hadir sebagai manusia di dunia dan ajarannya berpusat pada apa ini? Oke, itu kita perjanjian lama. Kalau kita perjanjian lama, kitab PL ini terkumpul menjadi sebuah kitab sebelum Yesus hadir sebagai manusia di dunia dan ajarannya berpusat pada hukum Taurat dan pewahyuan kepada nabi dan pengharapan akan Mesias. Ini pusatnya, hukum dan pengharapan Mesias. Perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Kemarin di Jumat tanya begini, siapa yang apakah Yesus sudah memvalidasi bahwa kitab-kitab yang ditulis Paulus itu sudah divalidasi oleh Yesus benar? Ya aku bilang pertanyaan sudah membuktikan kau gagal sejarah. Karena Alkitab Kejadian sampai Matius sampai Wahyu itu ditulis setelah Yesus ke surga. Gimana divalidasi seperti yang kamu mau itu? Tapi tanya balik. Terus siapa? Apakah pernah tadi siang ya aku tanya sama Ustadz Wafi Naja yang dulu di sama Ibu Sofi. Apakah Muhammad memvalidasi bahwa kitab yang dikumpulkan Utsman itu dinyatakan oleh benar? Katanya di hadis ada. Terus kutanya, kalau Utsman itu berkuasa tahun 644 sampai 656. Sementara Nabi Muhammad itu sudah meninggal 632. Bagaimana dia memvalidasi itu? Orang dia udah mati, saya bilang. Gak dijawab. Pusing dia. Jadi mereka ini seringkali memang bertanya, tapi jika pertanyaan sama, dibalikkan sama mereka pusing sendiri juga. Kebenaran. Ini proses pewahyuan atau penulisan Alkitab adalah grape ini ya. Tuhan berfirman secara langsung kepada para nabi melalui para teofat. Tuhan juga memberikan penglihatan atau pewahyuan kepada para nabi itu. Baru Tuhan juga mengutus malaikat untuk menyamakan, itu bagian ada semua di dalam grape ini ya. Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia Yesus Kristus untuk menggenap kehendaknya. Semua ada dalam grape. Tuhan mengutus Roh Kudus menginspirasi para penulis, itu juga bagian dari grape. Para nabi diberikan hikmat untuk menulis hal-hal yang terjadi dalam sejarah, yang buruk maupun yang positif, yang baik maupun yang buruk. Itulah grape. Oke, ini saya pikir sudah pernah saya bahas di sini ketika berbicara apakah Allah. Ini dari materi Ibu Sofi. Kalau yang ini bagaimana proses Alkitab itu sudah ada dan sejak tahun Masehi, mulai dari Clement of Rome sampai dengan Eusebius tahun 275, semua sudah data-datanya. Berapa jumlahnya ini ya?
Kalau di Clement itu kita bisa lihat ini saya dapat dari Pak Pras. Berapa teksnya? Contoh Matius itu ada 7 mana. Markus 3 dan semuanya ada di sini. Tapi bukan ini materi kita. Oke, saya pikir sudah selesai, Pak Moderator. Terima kasih, teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini jauh dari kata sempurna. Silakan teman-teman melengkapinya atau mau mempertajam. Monggo, kembali ke moderator. Moderator. Oke, kita akan segera diskusi ya, Bapak Ibu sudah siap untuk mengajukan pertanyaan. Ini nanti dibuka mic-nya masing-masing ya. Ada Pak Kemiri nih. Kemiri. Silakan Pak Kemiri. Wah, rupanya resena, saya nggak sengaja. Ya oke lah. Terima kasih Bro Erben. Sebenarnya bagus sekali ini sebenarnya firman ini ya. Supaya kita, kalau saya ingat juga sebenarnya dunia secara tidak sadar melakukan ini. Kalau kita lihat seperti Mario Teguh itu ya, sebenarnya itu untuk motivator-motivator, sebenarnya itu kan memainkan power of apa sih namanya, kuasa dalam perkataan yang bisa menstimulus kita, otak kita untuk berubah atau meningkatkan performance kita. Itu yang pertama.